menolak pemberitaan firman, menolak pemberitaan kebenaran firman. Inilah kondisi Yerusalem membuat Tuhan nangis. Menempatkan diri di hati kami. Engkau bersedia mengambil tempat dalam hidup kami. Amin. Kami tahu sebenarnya kami tidak layak. Kami orang-orang berdosa yang mendapat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kesempatan yang masih Tuhan sisakan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami memuji Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu. Lembutkan hati kami. Supaya hati kami terus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Jadikan saluran berkat. Kami menolak setiap tipu daya setan. Kuasa kegelapan. Roh jahat yang mengganggu, mencuri konsentrasi kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan, saya dan saudara masih diberikan kesempatan demi kesempatan. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan peliharakan kita semua. Ya, berada dalam keadaan baik dan masih terpelihara melewati masa-masa pandemi yang belum selesai ya. Sampai sekarang di seluruh dunia belum selesai pandemi ini. Di beberapa negara masih menakutkan. Angka kematian juga masih ada, saudara. Ya. Terutama bukan jauh ya, termasuk di Kepri ini ya. Tentu saudara ya, kalau sampai hari ini saudara masih dipelihara Tuhan, itu anugerah Tuhan. Maka sampai sekarang kita masih wajib dengan protokol kesehatan. Jangan lengah saudaraku. Saya minta jemaat jangan lengah dimanapun Anda berada. Di pasarkah, di pekerjaankah, di rumahkah, di tempat ibadahkah. Kita harus menghindari celaka. Ya. Amsal berkata, orang bijak itu kalau melihat celaka di depan dia menghindar. Ya, itulah tandanya orang bijak. Ya, jadi kalau kita bijak, kita harus menghindar. Cara kita menghindar tentu sampai hari ini kita masih harus menjaga dengan protokol kesehatan yang baik, ya, supaya ya jangan sampai ya berakibat fatal. Ya, selama ini kita sudah bisa sekolah-sekolah dengan tatap muka, tapi sekarang tutup kembali. Ya, kenapa saudaraku? Karena mengalami peningkatan. Ya, jadi saya tidak bisa membayangkan kalau PPKM ini terus semakin ditingkatkan level demi level. Ya, tentu berpengaruh sekali dengan ekonomi jemaat.
berpengaruh sekali dengan kondisi ekonomi dunia. Tapi kiranya Kristus kepala menolong saya dan menolong saudara sekalian. Amin. Kiranya Kristus kepala hadir sebagai pembela di masa-masa sulit, di masa-masa sukar dalam hidup ini. Ya. Kalau tidak kehadiran Kristus, mustahil nanti kita bisa lewati. Ya. Kita doakan biar semua berada dalam perhatian Tuhan. Maka saya sudah mengajak jemaat sepanjang tahun 2022, dari awal sampai akhir nanti, kita harus berjalan di dalam terangnya Tuhan. Sebagai orang-orang yang berjalan dalam terang Tuhan, akan memahami firman Tuhan, terutama firman nubuat. Ya. Firman yang belum digenapi, saudara. Kalau firman yang sudah digenapi nggak perlu. Sebab saudara, kalau sudah digenapi berarti sudah terjadi. Yang Tuhan mau saudara dan saya perhatikan adalah firman nubuat yang belum digenapi. Puncak dari firman nubuat yang belum digenapi adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi. Itu sudah dinubuatkan, lalu digenapi dengan adanya yang sudah kita rayakan dalam ibadah-ibadah yang lalu. Namanya perayaan Natal. Ibadah Natal. Itu sudah digenapi. Tapi sekarang kita sedang menunggu penggenapan dari janji Tuhan tentang kedatangannya kali yang kedua. Saya dan saudara bisa memahami dan bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua kalau memperhatikan firman. Firman yang paling utama kita perhatikan firman. Jangan keadaan alam. Ya. Jangan kondisi alam yang menjadi pusat perhatian kita. Tapi yang paling perlu kita perhatikan firman yang tertulis. Apa kata firman Tuhan? Terutama sangkut pautnya dengan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita paham, Tuhan ingin mempersiapkan gereja Tuhan dalam menyongsong kedatangan Tuhan dalam keadaan yang terbaik. Maka Tuhan mempersiapkan gerejalah yang akan menyambut kedatangan Tuhan. Bukan dunia, bukan. Orang dunia tidak pernah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Gerejalah. Maka gereja Tuhanlah yang harus dipersiapkan. Oleh sebab itu gereja Tuhan yang harus dipersiapkan. Gereja Tuhan harus memahami apa yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam gereja akhir zaman. Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada gereja akhir zaman. Bagaikan memusatkan perhatiannya kepada Yerusalem. Yerusalem. Maka dalam kebaktian yang lalu saya tekankan bagaimana Tuhan melawat kita. Bagaikan melawat Yerusalem. Ya. Orang-orang yang tidak memahami lawatan Tuhan pasti akan hancur, sehancur-hancur.
Tidak salah kalau Tuhan nangis melihat Yerusalem. Kenapa dia menangis, saudaraku? Dalam Injil Lukas 19 ayat 41. Injil Lukas 19 ayat 41. Ayat 41. Ya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ya, ia menangisinya. Dia tangisi kota Yerusalem. Terus, Pak. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Iya, untuk damai sejahteramu. Ya. Kalau kau ngerti untuk damai sejahteramu. Terus, Pak. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Iya. Sekarang itu tersembunyi bagi matamu. Terus, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, iya, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. iya. Terus, Pak. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Iya. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi bagi orang yang tidak memahami lawatan Tuhan, Tuhan sediakan kehancuran sehancur-hancurnya. Bagaikan kota Yerusalem yang akan mengalami kehancuran sehancur-hancurnya. Oleh sebab itu kita harus paham apa usaha Tuhan untuk kita, supaya kita tidak hancur bersama dunia ini. Kita harus nangkep jeripaya Tuhan untuk menolong menyelamatkan kita dari kehancurannya. Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan ingin masuk Yerusalem, meninjau situasi dan kondisi rohani gereja Tuhan. Karena Tuhan itu tidak menjatuhkan penghukuman sebelum dia tinjau. Contoh, sebelum Tuhan menjatuhkan penghukuman terhadap Sodom dan Gomora, Tuhan turun. Tuhan tidak mau mendengar hanya kata orang. Dia tidak mau mendengar laporan orang yang mengatakan Sodom dan Gomora jahat begini begitu. Tapi Tuhan turun langsung meninjau Sodom dan Gomora. Lalu setelah Tuhan tinjau Sodom dan Gomora, memang betul-betul situasi kondisi rohani orang Sodom itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Lalu Tuhan putuskan akan dihukum. Sewaktu Tuhan sudah memutuskan akan dihukum Sodom dan Gomora, Tuhan masih beri kesempatan kepada Lot dan keluarganya untuk keluar. Bahkan Tuhan mengunjungi rumah Lot dan menghimbau Lot untuk keluar. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Lot, keluar. Sampaikan kepada orang-orang dekatmu
termasuk kepada calon menantumu. Waktu itu Lot sudah punya calon menantu. Tapi ketika Lot menyampaikan bahwa Sodom dan Gomora akan dibinasakan, akan dihancurkan, calon menantu Lot menganggap itu suatu lawak-lawak atau gurauan. Mereka menganggap cerita kehancuran Sodom dan Gomora itu tidak benar. Itu hanya lawak saja, itu hanya gurauan saja. Dua orang calon menantu Lot, dua-duanya tidak mau percaya bahwa Sodom dan Gomora akan dicungkir balikan dengan api dan belerang. Jadi Tuhan itu tidak menjatuhkan satu penghukuman hanya karena kata orang saja. Dia tinjau, dia lihat, maka di akhir zaman ini juga Tuhan ingin melihat saudara, melihat kehidupan rohani kita sebelum dijatuhkannya penghukuman. Dia memeriksa hidup kita bagaikan memeriksa kota Yerusalem. Jepanya 1 ayat 12 berkata, Jepanya ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Ya. Apa yang akan dikerjakan Tuhan untuk Yerusalem? Ayat 12. Ayat 12. Ya. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Iya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Iya. Jadi Tuhan menggeledah Yerusalem. Dan Tuhan temukan di Yerusalem pada waktu itu ada orang-orang yang sudah mengental seperti anggur. Saya sudah terangkan dalam ibadah yang lalu-lalu. Orang itu berkata, Tuhan tidak berbuat baik. Tuhan tidak berbuat jahat. Ini kerohanian yang paling mengerikan. Ini paling bobrok. Dengan kata lain, mereka menganggap Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tidak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Itu kalau rohani orang sudah tidur. Ya. Kalau kondisi rohani kita sudah tidur, sudah mengendap, nah ini tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak merasakan kebaikan Tuhan, tidak merasakan lawatan Tuhan. Dan ini diingatkan oleh Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Makanya saudaraku, perhatian Tuhan menjelang kedatangannya kali yang kedua fokus untuk gereja, bukan untuk dunia saudaraku. Sebab dunia ini telah ditentukan untuk binasa. Sekarang ini Tuhan sedang mefokuskan perhatiannya untuk orang-orang percaya. Dan itu digambarkan juga dalam Injil Lukas 9. Ketika genap waktu Yesus mau diangkat ke surga. Itu ayat 51.
Ayat 51. Iya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Iya. Apa yang dikerjakannya? ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi ketika Yesus sudah mau terangkat ke sorga, pandangan Tuhan khusus ke Yerusalem. Kalau dulu dia mau terangkat ke sorga, sekarang dia mau datang kembali. Arah pandangan Tuhan juga sekarang ditujukan kepada gereja Tuhan. Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Seluruh gereja, suku bangsa, dimanapun gereja Tuhan, dimanapun orang percaya berada, sekarang perhatian Tuhan sedang diarahkan ke semua. Apa yang Tuhan mau kerjakan, saudaraku? Supaya seluruh gereja Tuhan di dunia memiliki persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Dan jangan lupa, justru masa-masa seperti ini, masa-masa sukar, Tuhan mau tunjukkan Dia sedang bekerja. Masa-masa tersulit di dunia, Tuhan ingin menunjukkan Dia sedang bekerja untuk mempersiapkan kita. Kalau berbicara Yerusalem adalah berbicara gereja Tuhan, sekaligus berbicara mempelai Tuhan. Jadi arah pandangan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan diarahkan kepada mempelainya. Karena Yerusalem juga berbicara mempelai. Dalam Wahyu 21 ayat 9, kota Yerusalem itu disebut mempelai. Coba sebentar ayat 9 dulu. Ayat yang ke-9. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Terus Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. jadi Tuhan bawa Yohanes untuk melihat pengantin perempuan mempelai anak domba. Bagaimana model mempelai perempuan pengantin anak domba? Itu dijawab di ayat 10. Ayat 10. Ya. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Terus Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. jadi pengantin perempuan itu adalah Yerusalem, kota yang kudus. Yerusalem turun dari surga. Jadi modelnya perempuan, mempelai perempuan, istri anak domba itu modelnya kota Yerusalem. Gereja yang Tuhan harapkan menjadi gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan, yang siap menyongsong hari kedatangan Tuhan bagaikan sebuah kota, yaitu kota yang kudus, Yerusalem. Maka ada lagu kita kan, Yerusalem, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan
akan dikau tak kesucian Allah, di sanalah berhentian rasa gelisah. Jadi Tuhan siapkan kota Yerusalem mempelai Tuhan, bagaikan kota yang di dalamnya tidak ada rasa gelisah. Kota yang di dalamnya tidak ada kekacauan. Kota yang di dalamnya tidak ada lagi ratap tangis. Kota yang di dalamnya tidak ada kegelapan. Kota tanpa malam. Jadi Yerusalem baru itu, saudaraku, gereja Tuhan nantinya bagaikan sebuah kota. Kota tanpa malam. Gereja Tuhan Yerusalem baru nanti kota tanpa kemiskinan. Nah, sekarang masih banyak orang miskin, saudara. Tapi nanti, bukan saya yang ngomong loh, Alkitab yang ngomong. Coba kita lihat kitab Wahyu. Wahyu pasalnya sebenarnya pasal yang ke-21. Ya. Pasal 21. Perikopnya Yerusalem yang baru. Ya. Yerusalem yang baru. Itu tadi kan ayat 10 kita sudah baca. Ya. Ayat 10 dulu sekali lagi. Ayat 10. Ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Ya. Terus Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Teruskan. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Iya, terus. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Iya, terus. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Iya. Jadi kota Yerusalem baru itu kemuliaannya luar biasa. Dan bukan saja kemuliaannya. Ya. Ayat 23. Ayat yang ke-23. Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan Ya. untuk menyinarinya. Teruskan. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi kota Yerusalem baru itu kota tanpa kegelapan. Coba ayat 25 langsung. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, Ya. sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ya. Jadi kota Yerusalem baru kota tanpa malam. Maka ada lagu kita kan, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa sorga yang mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Jadi kota Yerusalem baru kota tanpa malam.
kota tanpa kemiskinan. Kenapa saudara? Ayat 24 berkata, coba. Ayat 24. Ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Karena apa? Kekayaan raja-raja dibawa ke Yerusalem. Jadi saya katakan kota tanpa kemiskinan. Jadi saudara, Tuhan memokuskan perhatiannya kepada gereja Tuhan. Bagaikan memokuskan perhatiannya kepada kota Yerusalem. Pada saat kapan itu? Saat Yesus mau terangkat ke surga. Kalau sekarang saat Yesus mau datang kembali, pusat perhatian Tuhan juga diarahkan kepada kota Yerusalem. Kepada gereja Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem, sebenarnya Tuhan sangat prihatin ketika melihat kota Yerusalem itu tidak mengerti lawatan Tuhan. Tidak paham. Sampai Tuhan nangis. Dalam ayat yang lain disebut, Yesus berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Yerusalem, Yerusalem, aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tak mau. Betapa sombongnya Yerusalem. Sampai Tuhan nangis loh. Bukankah akhir zaman ini ada banyak gereja yang sombong sampai Tuhan nangis? Mereka menolak hamba-hamba Tuhan. Membunuh nabi-nabi. Mereka tidak mau dikumpulkan bagaikan anak ayam. Yang Tuhan rindu mengumpulkannya akan dibuat di bawah sayap induk ayam. Tuhan rindu membawa gerejanya untuk tergembala, terlindungi, tapi Yerusalem menolak. Ini yang buat Tuhan nangis, saudara. Dikumpulkan tidak mau, dilindungi tidak mau, malah membunuh para nabi-nabinya Tuhan. Menolak pemberitaan firman, menolak pemberitaan kebenaran firman. Inilah kondisi Yerusalem membuat Tuhan nangis. Mungkin kita tidak bunuh hamba Tuhan, tidak bunuh nabinya Tuhan, tapi kita menolak perkataannya. Menolak firman nubuatannya, menolak kebenaran firman yang disampaikan Tuhan melalui mereka. Kita tolak, berarti sama dengan kita membunuh mereka. Makanya Tuhan katakan nanti kamu akan dihimpit dari segala jurusan, akan mengalami kehancuran, bagaikan batu-batu yang diruntuhkan. Tidak boleh satu batu pun begini bertindih, robohkan.
Siapa yang menghancurkan? Tuhan menyuruh musuh-musuh Yerusalem untuk mengepungnya dari segala jurusan. Sekarang masih banyak orang Kristen ketawa-ketawa karena belum datang kehancuran. Masih merasa gagah, masih merasa hebat, apalagi kalau punya uang yang banyak. Masih merasa tidak memerlukan Tuhan. Belum mau berlindung sama Tuhan, belum mau berlindung sama firman. Sama sekarang ini. Udah jelas-jelas COVID-19, pandemi yang dialami seluruh dunia. Sekarang ternyata virus-virus itu paling banyak muncul sekarang dari Afrika. Omikron kan dari Afrika. Ebola dari Afrika. Ini yang baru lagi nih. Saya lupa tadi mencatatnya. Varian baru lagi. Sekarang muncul terus. Setiap muncul efeknya ngeri, saudara. Omikron kan lebih cepat dari varian yang pertama. Dari Delta. Kalau gelombang ini datang menghantam kita, menghantam Indonesia, tentu saudaraku, Tuhan sedang mengingatkan kita, berlindunglah pada Tuhan. Haleluya, berlindunglah pada Tuhan. Saya masih ingat lagu lama kita. Setiap kali dulu dinyanyikan ini, kita pasti merasa terharu. Lagunya begini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Kalau kita tidak berlindung sama Tuhan, padahal Tuhan tawarkan, aku ingin mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang menginginkan mengumpulkan anak-anaknya. Tapi Yerusalem gak mau. Gak mau dilindungi. Gak mau diperhatikan. Bukankah hati Tuhan sedih? Harus menyerahkan gerejanya mengalami aniaya. Bukankah hati Tuhan sedih? Harus menyerahkan gerejanya ke dalam kesukaran. Yang paling ngeri, betapa sedihnya Tuhan harus mengizinkan antikris menganiaya gereja. Kalau gereja siap sedia, tidak perlu dianiaya antikris. Kalau gereja sudah siap menyongsong kedatangan, tidak perlu kena antikris. Tapi karena gereja menolak untuk dikumpulkan. Akhirnya Tuhan serahkan. Maka nanti tidak heran Tuhan akan berkata kepada iblis dan antikris, silakan kau aniaya. Kalau mereka mempertahankan imannya dengan nyawanya, masih ada keselamatan. Silakan kau bawa mereka kepada kesukaran. Silakan kau bawa mereka kepada persoalan ekonomi yang paling berat di dunia. Sebenarnya Tuhan tidak tega. Kenapa Tuhan sampai menangis?
Wahai Yerusalem, kenapa Tuhan sampai menangis? Karena Tuhan tidak tega. Dia mengasihi kita semua. Nggak tega sebenarnya Tuhan. Tapi karena kita memilih kekerasan hati. Memilih menolak. Maka akan dikepung dari segala sudut. Betapa bahagianya saudara. Kalau hati saya dan hati saudara bisa dilembutkan hari-hari ini. Untuk memiliki rasa haus akan kebenaran firman. Tak usahkan jemaat. Akhir-akhir ini saya melihat pendeta pun susah mencari yang haus lapar. Kalau bagi-bagi uang banyak yang mau. Tapi kalau dikasih firman Tuhan, apa itu? Makanya kita fellowship itu kan, baru-baru ini fellowship. Tapi memang gak ada yang minta uang sama saya, gak ada. Tapi saya lihat persentase rasa haus orang sekarang sama Tuhan. Segelintir, saudara. Segelintir. Padahal Tuhan sudah mau datang kembali. Seharusnya kayak gini kesempatan bisa beribadah. Harusnya orang berduyun-duyun. Cari Tuhan. Apalagi di daerah kita ini masih, puji Tuhan, masih memungkinkan kita bisa beribadah 75% dari kapasitas. Kalau Anda pergi ke Jakarta, ke Surabaya, hampir tidak ada gereja yang ibadah semacam ini. Rata-rata semua lewat online. Rata-rata semua hanya melalui media. Memang tidak salah melalui media, tapi tidak akan pernah serupa dengan kita hadir dan duduk mendengar firman. Karena daya kemampuan orang melalui media itu cuma 7 menit. Jadi kalau gembalanya khotbah 1 jam, potong 7 menit, berapa itu? Tinggal 53 menit terbuang. Makanya gak heran sambil minum kopi, sambil makan kaca krak. Gak tahu lah jemaat di sini entah ada itu. Di rumah gak tahu saya selama pandemi ini. Ya. Karena godaannya besar. Pas lagi mau dibuka live streaming, langsung minta makan. Krok. Terpaksa istrinya siapkan makan dulu. Ya, karena siapkan makan, ya kalau Zoom ketahuan loh. Langsung kameranya ditutup. Ya kalau live streaming kan nggak nampak sama Pak Gembala. Ya. Entah saudara sambil jalan-jalan, sambil tidur. Ya. Karena begini, saya pernah Zoom saudaraku. Ya, lewat Zoom. Saya lihat ada bapak-bapak. Apa? Tidur di kasur. Saya pikir orang lumpuh. Saudara-saudara, saya bilang, ternyata orang lumpuh pun ada yang mengikuti Zoom kita ini. Ternyata bukan lumpuh, sambil tidur dia. Bukan lumpuh dia, sambil tidur. Saya pikir orang lumpuh. Wah, ini kasih penghiburan saya pikir. Ternyata ya. Kalau lewat Zoom itu ketahuan saudara. Makanya waktu Natal kan, malam tahun baru, saudara Zoom dari sini, Pak Gembala lihat saudara. Yang jalan sana jalan sini pun tahu saya. Sedang kewalahan menyetel apa namanya. Ya, tapi kita doakan dalam waktu dekat akan kita benahi. Ya, saudara bisa lihat Facebook, bisa lewat Zoom, bisa lewat apa namanya satu lagi, live streaming, YouTube. Ya, tanggal 10 peralatannya sudah sampai, ya sudah kita pesan saudaraku. Ya, jadi peralatan kita akan lebih canggih lagi untuk ya melayani lewat media. Tapi bukan itu intinya. Intinya rasa haus dan lapar kita
akan Tuhan. Ini inti yang perlu kita kerjakan supaya Tuhan tidak menangis, menjerit melihat Yerusalem. Karena perhatian Tuhan menuju Yerusalem. Untuk ngapai saudaraku? Untuk meninjau. Kalau ayat 52, Injil Lukas 9 ayat 52, coba dibaca ayat 52. 9 ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ya. Jadi perlu dipersiapkan bagi Tuhan. Sebelum masuk Yerusalem. Sebelum Yesus datang kembali, perlu dipersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi dia utus orang untuk mempersiapkannya. Sama dengan sekarang, Tuhan utus pelayanan untuk mempersiapkan apakah gereja Tuhan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi sayangnya, ketika masuk ke satu desa orang Samaria, orang Samaria paling keberatan. Orang Samaria paling keberatan. Coba ayat yang ke-53, Pak. 53. Ya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Ya nggak mau menerima dia. Paling keberatan. Terus. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Mereka sangat menolak Yesus. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Siapa itu Samaria? Kita tahu persis dalam cerita perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang Samaria juga mengaku bahwa mereka keturunan Abraham. Berarti keturunan Abraham, saudaraku, ya, keturunan orang percaya. Perempuan Samaria juga mengaku bahwa mereka bersama dengan nenek moyang mereka juga beribadah, menyembah di atas gunung. Berarti orang Samaria mereka juga orang-orang yang ngaku-ngaku ibadah. Ngaku keturunan Abraham. Ngaku orang-orang yang beribadah. Tapi Tuhan berkata, perempuan, saatnya telah tiba. Orang yang mau menyembah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena orang Samaria nyembah Tuhan juga, tapi secara tradisi. Ngaku juga, ngaku-ngaku keturunan orang percaya. Tidak heran dalam cerita ini, orang Samaria begitu menolak Yesus. Ketika Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ketika mengarahkan pandangannya ke kota Yerusalem. Dan perjalanannya ke kota Yerusalem. Samaria tidak mau menerima dia. Alasannya karena perjalanannya menuju Yerusalem. Apa sih di Yerusalem? Kenapa harus ditolak?
Tadi pagi saya katakan di gereja kita, Yerusalem adalah untuk tempat menanggung banyak penderitaan. Yerusalem tempatnya salib Kristus. Berarti kalau masuk Yerusalem berarti adalah masuk kepada kehidupan yang tersalib. Tak usahkan Samaria, Petrus saja pun nolak kok. Kalau udah berbicara penderitaan, wah. Petrus, murid yang paling menonjol, tak mau menerima Yesus Kristus dalam konteks penderitaan dan salib. Makanya orang Samaria itu gambaran daripada kehidupan gereja Tuhan yang tidak mau menjadi rohani. Puas jadi Kristen tradisi. Keturunan orang percaya, mereka mengaku. Beribadah, menyembah, mereka mengaku. Tapi sayang sekali saudaraku, mereka menolak Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Sama dengan Petrus. Coba kita lihat dulu dalam kitab Injil Matius. Bagaimana Petrus menolak Yesus Kristus. Ya, karena penderitaannya. Coba Matius 16. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ayat 21. Ayat 21. Ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Iya, inilah kepergiannya ke Yerusalem. Dia menceritakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan. Jadi orang Samaria nggak mau terima Yesus yang kerjanya, yang tujuannya untuk menanggung penderitaan. Dengan kata lain untuk mati di kayu salib. Hanya orang-orang yang rohani lah yang menghargai kematian Kristus. Hanya orang-orang yang rohani lah yang menghargai penderitaan Kristus. Petrus tidak mau. Ayat 22. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Oh, jadi Petrus menolak penderitaan Yesus dan kematian Yesus. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Petrus tidak ngerti tujuan Yesus. Padahal inti yang harus dikerjakan Yesus adalah menderita dan mati di kayu salib. Agar dosa kita dihapuskan. Asal supaya kita diampuni Tuhan harus melalui kematiannya, melalui kesengsaraannya di kayu salib, dipikulnya segala dosa dan kejahatan kita. Andai kata Tuhan tidak rela sengsara, saya mau katakan, saudara sendirilah yang memikul dosamu. Andai kata Tuhan tidak rela sengsara, Anda sendirilah yang harus memikul penyakit. Kalau saudara yang pikul penyakit saudara, kita nggak kuat. Karena ada yang memikulnya.
Yesaya pasal 53 tegas sekali berkata tentang itu. Sesungguhnya penyakit kita lah. Coba Yesaya 53 ya, ayat 4 coba. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Iya, terus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal dia sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Jadi kalau Tuhan tidak rela sengsara di kayu salib, tidak rela memikul penyakit kita, dengan cara bagaimana? Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, terus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara, Tuhan itu mengalami kesengsaraan, mengalami kematian. Sebenarnya saudara, untuk kita. Tapi ini gak dipahami Petrus. Tidak dipahami orang Samaria. Mereka tolak Yesus. Petrus juga menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan seorang murid menegur gurunya, menegur Tuhannya karena tidak memahami apa yang harus dikerjakan Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, orang yang kalau nggak memahami firman, mengambil rencana Tuhan, tukang kritik itu. Di mana aja tukang kritik, di gereja tukang kritik. Alkitab pun kalau bisa dikritiknya. Karena tidak memahami. Kalau orang yang paham, mengerti, dia akan berkata, oh ini tertulis, ini firman, ini kebenaran. Sekarang orang mau berusaha lebih benar dari Alkitab. Lebih benar dari Yesus. Ini manusia-manusia sombong ini. Saya banyak temukan orang-orang yang merasa lebih benar dari Alkitab. Nanya lagi. Dulu kan seminar-seminar kan saya bikin tanya jawab. Sambil marah lagi, ngotot. Pak pendeta, menurut pendapat kami. Lalu saya tanya, mana lebih benar pendapatmu dari Alkitab? Ini ayatnya. Enggak Pak, saya belajar di teologi ini. Saya bilang, ilmu teologiamu tidak lebih benar dari Alkitab yang tertulis ini. Akhirnya malu sendiri. Makin bertanya, makin ketahuan bodohnya. Daripada membuat orang malu, lebih bagus kita hentikan. Makanya sejak itu saya bilang, mulai sekarang berhenti tanya jawab. Karena banyak orang bertanya, bukan karena ingin tahu. Mau mencobai. Ada orang bertanya, mau mengkritik. Bukan untuk mau memahami kebenaran firman. Sejak itu saya bilang, mulai hari ini tidak diadakan lagi tanya jawab. Kalau mau bertanya, datang langsung ketemu sama saya. Saya menunggu saudara. Apapun pertanyaanmu, selama dari Alkitab. Saya yakin firman Tuhan akan memberi jawaban lewat Alkitab. Banyak saudaraku mau menguji-uji. Tapi menguji-uji ketahuan bodohnya. Ya. Kadang-kadang nanyanya emosi lagi. Begini. Saya jawab dengan lembut aja. Ya. Sekarang ada nggak tertulis yang Anda katakan itu?
Coba tunjukkan ayatnya sama saya. Oh, enggak ada Pak katanya. Pendapatku katanya. Pendapatmu enggak laku. Musa orang pinter. Menguasai ilmu pengetahuan Mesir. Itu Musa. Dia dididik di kerajaan Mesir, di istana Mesir. Dia disebut anak putri Firaun. Orang bangsawan. Ahli. Tapi ketika dia mau membangun bait suci, tidak satu pun pendapat Musa dipakai Tuhan. Semua petunjuk dari sorga. Kamu harus membuat tempat kudus bagiku. Menurut apa yang kutunjukkan kepadamu. Jadi sehebat ilmu pengetahuan Musa tidak dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan adalah penurutannya, penundukannya. Maka banyak orang hebat gak dipakai Tuhan. Orang pintar gak dipakai Tuhan. Kenapa? Karena tidak memiliki penundukan. Tuhan cari orang rendah hati. Yang hatinya terbuka. Hatinya tunduk kepada firman. Musa membangun tabernakel. Sesuai apa yang ditunjukkan Tuhan. Itu Keluaran pasal 25 ayat 8 ayat 9 dibaca di rumah. Jadi tidak ada konsep Musa. 100% konsep Tuhan. Biar Tuhan hadir. Jadi Tuhan tidak akan hadir kalau itu hanya buatan tangan manusia. Tuhan akan hadir kalau itu buatan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ibadah yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Disitulah Tuhan bertabernakel. Disitulah Tuhan hadir. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi Samaria menolak. Seperti Petrus menolak. Karena perjalanan menuju Yerusalem. Kalau menuju Yerusalem berarti siap. Siap. Mengikut Tuhan. Dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Ayat 24. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. setiap orang yang mau mengikut aku, terus ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, masuk Yerusalem, mau masuk pintu sorga yang terbuka, 3 hal yang perlu kita terima. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Ini syarat. Dengan cara bagaimana kita menyangkal diri. Bahwa bukti kita telah menyangkal diri. Kita bersedia menanggung banyak penderitaan dan kesengsaraan. Tidak ngomel waktu sengsara. Tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan keadaan. Ketika masa-masa sukar datang, itu tandanya kita menyangkal diri. Ini kalau belum apa-apa ngomel. Baru sedikit persoalan ekonomi ngomel, mana kau Tuhan? Langsung nyanyi. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Dijawab sama trio yang lain. Mana tanganmu? Sepertinya rohani lagu itu. Tuhan tetap mau menjawab doa kita. Anda tidak perlu tanyakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Tapi ada satu yang menghalangi engkau. Ialah dosa dan kejahatanmu.
saudara-saudara menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan, ini syarat untuk masuk kota Yerusalem. Kalau dulu Yerusalem yang ada di tanah Arab, sekarang Yerusalem surgawi. Kalau saudara mau menyangkal diri, kalau saudara mau memikul salib, kalau saudara mau mengikut Tuhan, itu syarat untuk masuk kota Yerusalem itu. Dan kalau kita mengikut Tuhan, yang dimaksud mengikut Tuhan di sini turut mengalami kematian. Harus melewati kematian. Makanya kalau nggak mau mati bersama dengan Kristus, saudara berarti belum mengikut Tuhan dengan benar. Maka konsepnya dalam Yohanes 12 ayat 24. Ini konsep mengikut Tuhan. Ayat 24. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah ya, dan mati, ia tetap satu biji saja. Ya, berapa biji? Satu biji saja. Satu biji saja. Tidak mengalami suatu pertumbuhan. Tidak berbuah. Kalau tidak jatuh dan mati. Kalau tidak mengikut Tuhan dalam tanda kematian dan kebangkitan. Tetap. Terus Pak. Tetapi jika ia mati, Ia mati terus. ia akan menghasilkan banyak buah. Iya, teruskan. Barang siapa mencintai nyawanya, Ya, ia akan kehilangan nyawanya. ya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut Ikuti aku terus. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi yang disebut mengikut Tuhan, berada di tempat di mana Tuhan berada. Melayani di mana Tuhan berada. Itulah konsep mengikut Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Supaya apa? Bisa masuk kota Yerusalem yang baru. Tuhan rindu saudara dan saya memahami ini. Bukan seperti orang Samaria. Bukan seperti Petrus. Tapi biarlah kita masuk kota Yerusalem baru. Kerinduan tertinggi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mau saudara bersama kita ke kota Yerusalem baru. Kota tanpa malam. Kota tanpa air mata. Kota tanpa kemiskinan. Rugi kalau kita nggak masuk di sana. Di sana nggak ada air mata. Semua dihapus. Haleluya. Dunia ini lembah air mata, saudaraku. Orang punya uang, nggak punya uang juga bisa menangis. Ya. Ketika persoalan datang, ujian datang, tantangan datang, ancaman datang, kekecewaan datang. Mungkin kita banyak meneteskan air mata. Tapi di kota Yerusalem baru, Tuhan hapus semua itu. Haleluya. Tuhan hiburkan saudara. Tuhan tolong kita semua. Tanpa kemiskinan. Karena kekayaan bangsa-bangsa dibawa ke sana. Artinya, kitalah orang yang paling kaya. Karena memiliki kerajaan surga. Haleluya. Jangan sedih hatimu kalaupun di dunia saudara serba kurang. Terbatas keadaan ekonomimu. Tapi ingat, kalau masuk kota Yerusalem baru, engkau memiliki kekayaan yang disediakan oleh Tuhan. Lebih dari kekayaan jasmani. Kekayaan rohani. Tuhan sediakan untuk kita selama-lamanya. Kita tutup Alkitab kita mau terima perjamuan kudus.
Saya yakin Tuhan mau tolong kita semua. Tuhan mau memberkati kita semua dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami peruntukkan kepada Dikau ya Tuhan. Kau gembala yang baik, Kau kepala gereja, Engkaulah mempelai. Haleluya. Kita berkata kepada Tuhan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Pujian kami bagimu ya Allah. Kami mengucap syukur, kami merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum Kau datang kali yang kedua, Engkau ingin memeriksa hidup kami. Kalau ada yang kurang, Engkau siap memulihkan dan memperbaiki. Engkau sanggup menyucikan. Engkau sanggup menolong kami dalam segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah sore hari ini. Biar lewat ibadah ini kami diberkati semua. Semua ditolong Tuhan. Dalam setiap pergumulan dan kesusahan kami, Engkau adalah jawaban. Yang sakit juga disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang butuh jalan keluar, beri jalan keluar. Dalam pekerjaan, dalam ekonomi, usaha. Di masa sulit ini, kami yakin Tuhan turut campur. Kami berdoa juga untuk permohonan doa dari Ibu Cia yang mengalami sesak napas. Tuhan yang menyembuhkan. Bilur Yesus Kristus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa. Biarlah seluruh persembahan jemaat diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga bangsa kami Indonesia. Dari mulai Bapak Presiden kami, Gubernur kami, Bupati, di mana kami berada, bahkan sampai kepada tingkat desa, Tuhan yang memberikan pertolongan. Berkati semuanya tanpa terkecuali. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk menghadapi COVID-19. Varian apapun itu. Darah Yesus sanggup menolong. Membungkus kami semua. Kalau di waktu yang lalu sudah Tuhan tolong kami. Waktu sekarang dan akan datang. Kami juga perlu pertolongan. Kami berdoa khusus dalam persoalan ekonomi. Tuhan buka jalan. Supaya umat-Mu terpelihara sempurna. Sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan lanjutkan ibadah-ibadah kami di waktu yang akan datang. Tuhanlah yang menyertai. Sebentar kami pulang dari tempat ini. Pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkan hatimu ke surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Cinta kasih dari Bapa Surgawi. Penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus. Ada menyertai memberkati saya dan saudara. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita keluarga Allah. Kita keluarga Allah. Amin. Kita keluarga Allah. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam ya sehati dan salam Philadelphia. Kiranya Tuhan memberkati.